Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kala Antaya, NPM 25060711016. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah, pengaruh judi online terhadap kesehatan mental remaja. Latar belakang dari makalah yang saya buat adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan penulisan karya ilmiah. Namun banyak ditemukan kesalahan berbahasa yang terjadi dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Kesalahan ini meliputi aspek ejaan, penulisan huruf, kalimat yang tidak efektif, paragraf yang kurang berstruktur, dan penggunaan unsur serapan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas karya tulis ilmiah dan mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap isi tulisan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis kesalahan berbahasa untuk memberikan gambaran dan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas penulisan ilmiah. Rumusan masalah. Berdasarkan langkah latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apa saja jenis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam karya tulis ilmiah pengaruh judi online terhadap kesehatan mental remaja. Dua, bagaimana dampak kesalahan berbahasa tersebut terhadap kualitas karya tulis ilmiah. Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan berbahasa dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan penelitian saya adalah: yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah pengaruh judi online terhadap kesehatan mental remaja. Yang kedua, mengetahui dampak kesalahan berbahasa terhadap kualitas karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penulisan bahasa dalam karya ilmiah. Lalu, analisis kesalahan penulisan. Yang pertama, ada kesalahan ejaan, terlampir di halaman berikut. Yang pertama, jenis kesalahan ejaannya ada kesalahan penulisan kata, yaitu kecanduan, yaitu bentuk yang benar adalah kecanduan. Penulisan kata yang harus mengikuti ejaan buku KBBI dan PUEBI. Lalu sebagai berikut. Lalu ada kesalahan penulisan huruf, seperti huruf kapital yang tidak konsisten, penulisan nomor bab tanpa spasi, huruf kapital digunakan tidak tepat, penulisan gelar akademik yang tidak konsisten, dan juga awal kalimat yang tidak dikapitalisasi. Yang ketiga, ada kalimat tidak efektif. Contohnya seperti di sini. Lalu ada kesalahan paragraf, yaitu jenis kesalahannya seperti paragraf yang terlalu panjang dan tidak fokus. Lalu tidak ada kalimat utama yang jelas. Lalu kalimat panjelas yang tidak terstruktur. Tidak ada kalimat penutup atau kesimpulan. Terus yang kelima, ada kesalahan penggunaan unsur serapan, seperti penulisan kata serapan yang tidak seragam, penggunaan istilah asing tanpa padanan, penulisan istilah asing tanpa huruf miring, kesalahan penulisan serapan Arab, lalu penulisan asing campur dengan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap karya tulis ilmiah pengaruh judi online terhadap kesehatan mental remaja, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai jenis kesalahan berbahasa yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan kejelasan isi tulisan. Kesalahan tersebut meliputi aspek ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah baku, penulisan huruf kapital yang tidak konsisten, penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan tidak efektif, struktur paragraf yang masih kurang terorganisir dan baik, serta penerapan unsur serapan bahasa asing yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan seperti penulisan kata yang salah dan penggunaan spasi yang tidak tepat menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aturan bahasa Indonesia yang standar. Begitu juga dengan kesalahan penulisan huruf kapital yang dapat mengakibatkan kebingungan pembaca, terutama dalam menyebutkan nama institusi dan istilah khusus. Kalimat yang tidak efektif menyebabkan isi tulisan menjadi kurang komunikatif dan bisa menimbulkan interpretasi yang salah. Sementara kesalahan struktur paragraf mengganggu alur logika pembahasan sehingga pembaca kesulitan menangkap pokok bahasan secara utuh. Dengan demikian, penting adanya peningkatan pemahaman dan penerapan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah, khususnya dalam konteks pelajar dan mahasiswa. Perbaikan kesalahan berbahasa tidak hanya meningkatkan kualitas karya tulis, tapi juga membantu menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dicerna oleh pembaca. Sekian dari saya, Kaila Antaya. Izin pamit. Terima kasih.